Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Bagus Subiakto. Saya dari SD Negeri Ketangan 03. Saya merupakan CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Batam. Hari ini saya akan melaksanakan praktik aksi nyata tentang disiplin positif, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Dan juga saya berikan gambaran pengimplementasian di dalam kurikulum Merdeka, serta dengan tambahan juga materi 3 dosa pendidikan. Hari ini saya akan melaksanakan presentasi kepada teman-teman di SD Negeri Ketangan 3. Tidak hanya itu saja, di SD Negeri Ketangan 3 juga memiliki suatu komunitas belajar, yaitu SD Negeri Ketangan 1, SD Negeri Ketangan 2, SD Negeri Ketangan 3, dan SD Negeri Ketangan 4. Kami berkolaborasi dan untuk hari ini saya akan melaksanakan diseminasi tentang materi tadi. Awalnya saya berpikir bahwa implementasi kurikulum Merdeka dengan guru penggerak itu tidak dapat disatukan, tapi ternyata cukup match atau ada persatuan yang cukup menarik loh. Dari mulai profil pelajar Pancasila hingga dengan konsep kurikulum Merdeka yang saya hubungkan dengan pendidikan di guru penggerak ini tentang disiplin positif, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Semuanya sangat menunjang dengan baik seperti yang saya lakukan, yaitu tentang keyakinan kelas itu membuat suasana yang disiplin dan juga kondusif untuk peserta didik. Dan juga segitiga restitusi, kita sebagai guru merasa terbantu untuk menangani peserta didik, apalagi seperti saya, yaitu sebagai guru bimbingan konseling yang sering mendapatkan anak-anak berkebutuhan khusus ataupun bermasalah dapat saya terapkan pada kelas saya melalui segitiga restitusi. Sungguh banyak sekali manfaatnya. Untuk hari ini saya melaksanakan diseminasi, apalagi sepertinya teman-teman juga mulai bersemangat untuk mengikuti dampak perubahan yang akan saya lakukan. Saya juga berterima kasih untuk seminasi yang mungkin akan saya lakukan hari ini, dan saya merasa saya harus berjuang lagi di guru penggerak dan juga memberikan warna di dunia pendidikan, serta hal yang menarik, berinovasi pada peserta didik, mengembangkan kemampuan saya, mengembangkan bakat. Itu semua berjalan lancar, apalagi setelah cukup mengerti pada modul 1. Berikutnya saya akan menyemangati diri saya sendiri dan juga teman-teman untuk selalu memberikan dampak perubahan bagi peserta didik dan juga mungkin disiplin positif untuk dirinya sendiri, serta perubahan yang dilakukan pada teman-teman di sekolahnya masing-masing. Saya sungguh berminat pada kegiatan hari ini dan cukup bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di SD Negeri Ketangan 3 untuk Bapak Ibu guru semua yang hebat. Nah, sebelum hari ini saya akan melakukan seminasi tentang disiplin positif dan tindakan pada peserta didik di kurikulum Merdeka. Tetapi sebelumnya saya ingin meminta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Irham SPD, untuk dapat memberikan dukungan saya dalam melaksanakan seminasi di SD Negeri Ketangan 3 ini. Sebelumnya untuk Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak beserta Ibu guru SD Negeri Ketangan 1, 2, 3, dan 4 yang kami muliakan. Tak lupa yang kami
hormati dan kami banggakan Bapak Indra Bagus Wibiyanto, Sarjana Pendidikan selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Batang yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat SD Negeri Ketangga 3 untuk mengikuti diseminasi Bapak Indra Bagus tanpa suatu aral apapun. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang tentunya kita nantikan syafaat pertolongannya besok di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mengucapkan terima kasih, selamat datang atas kerawan dari Bapak dan Ibu yang sudah memenuhi dari undangan dari kami untuk mengikuti diseminasi dari Bapak Indra Bagus di SD Negeri Ketangga 3 ini. Keduanya mohon maaf dalam merawatkan panjenengan dari kekurangan tempat dan pasokan yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa di SD Negeri Ketangga 3 ini bahwa Bapak Indra Bagus Wibiyanto, Sarjana Pendidikan ini selaku CGP Angkatan ke-8 akan diseminasi materi dari disiplin positif dan tindakan pada peserta didik di kurikulum Merdeka. Untuk itu kami selaku yang dituakan selaku kepala sekolah di sini, yang pertama memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Indra Bagus, dan kami selalu mensupport, mendukung semua kegiatan dari Bapak Indra Bagus yang notabene untuk kegiatan CGP pada angkatan 8 ini. Semoga dalam kegiatannya Bapak Indra Bagus diberi kesehatan, kelancaran dan kemudahan dan bisa lulus sampai akhir kegiatannya. Amin Allahumma amin. Dan semoga dari kegiatan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Bagus dan terlebih utamanya kepada peserta didik yang ada di SD Negeri Ketangga 3 ini, umumnya untuk di wilayah Desa Ketangga. Semoga bisa mengimbas dan bermanfaat. Itu dari kami, dan kami terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dari SD Negeri Ketangga 1, 2, 3, dan 4 yang sudah bersedia hadir dan menyupport dan mendukung semua kegiatan dari Bapak Indra Bagus. Semoga kita semua diberi kelancaran kesuksesan bersama. Amin Allahumma amin. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Irham SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ketangga 3. Langsung saya laksanakan untuk seminasi hari ini, yaitu tentang disiplin positif dan tindakan pada peserta didik di kurikulum Merdeka. Ya, yang pertama yaitu latar belakang. Salah satu tugas guru adalah menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, sehingga murid akan merasa aman, nyaman, dan serta mendapat kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka dari itu kita sebagai guru wajib mengembangkan kompetensi untuk membantu perkembangan peserta didik. Nah, perlu digarisbawahi, pada dasarnya guru diibaratkan sebagai seorang petani yang banyak memiliki tanaman. Banyak tanaman yang tersedia, beda hasil, beda juga perlakuannya. Contoh, mungkin ada tanaman kaktus. Tanaman kaktus tidak membutuhkan banyak perlakuan, ya, tidak membutuhkan banyak perlakuan. Dia tidak banyak membutuhkan air. Beda dengan tanaman padi. Kita harus menyirami, ibaratnya kita harus sering memberikan dia ilmu dan kita memberikan dia perlakuan-perlakuan yang menarik mungkin untuk dia lebih baik lagi. Lanjut. Nah, yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang budaya disiplin positif.
Dalam menciptakan lingkungan yang berpihak pada murid, seorang guru harus memiliki kemampuan menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sendiri sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pada disiplin positif ini yang perlu diperlukan yaitu bertanggung jawab. Nanti kita ukur peserta didiknya itu dapat berpikir disiplin atau tidak dengan tanggung jawab dan mandiriannya. Nah, kita hubungkan konsep merdeka belajar dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu tentang kebutuhan hidup, yang kedua kekuasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, dan 5 kesenangan. Sebagai guru, memberikan pandangan bahwa manfaat belajar pada ujungnya ada pada 5 hal tersebut, yaitu untuk belajar itu fungsinya untuk apa? Yaitu untuk bertahan hidup, kekuasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Itu yang wajib kita tekankan pada peserta didik. Nah, mungkin peserta didik kita kurang pandai. Nah, tapi kita tidak boleh membedakan memberikan kasih sayang dan rasa penerimaan kita kepada peserta didik yang pandai dan yang kurang pandai. Mungkin seperti itu di Bapak Ibu Guru, ada konsep belajar yang dibuka dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, disiplin positif selanjutnya. Disiplin positif adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal diri dalam diri siswa yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dengan kata lain, dalam penerapan disiplin positif ini, seorang guru haruslah memahami teori motivasi perilaku manusia. Kita sebagai guru itu jangan memberi paksaan, tapi di konsep kurikulum merdeka ini bahwa guru memberikan dorongan agar peserta didik mau belajar sepanjang hayat. Sepanjang hidupnya itu dia harus selalu belajar. Belajar itu dia harus baca buku, tapi mungkin bisa dengan kontekstual yang lain. Kita tetap harus memotivasi mereka untuk belajar sepanjang hayat. Contoh kegiatan disiplin positif yang dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, mungkin ini sudah sering kali Bapak Ibu Guru laksanakan di sekolah masing-masing, yaitu berdoa bersama dengan tertib, pembiasaan pagi dengan Asmaul Husna. Ini untuk mengukur profil pelajar Pancasila, dimensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika berdoa itu anteng atau khusyuk atau guyonan, nah itu diukur, bisa itu terlihat ya. Yang kedua, bekerja kelompok dengan rukun, tidak membeda-bedakan, kolaborasi, mengukur dimensi gotong royong. Yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, mengukur dimensi mandiri. Keempat, pemanfaatan teknologi pembelajaran dengan bijak untuk mengukur dimensi kebinekaan global. Yang kelima, mampu mengembangkan suatu gagasan untuk mengukur dimensi bernalar kritis. Dan keenam, mampu membuat suatu kerajinan inovatif, dimensi kreativitas. Untuk profil pelajar Pancasila perlu kita ketahui ada enam yang harus dimiliki oleh profil pelajar Pancasila. Nah, ini contoh kegiatannya. Jika kita contoh ukurannya seperti itu saja, tidak usah yang macam-macam. Kita cukup lihat saja seperti itu. Next. Nah, motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia yang mengharapkan untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mereka itu memiliki tanggung jawab dari lubuk hatinya sendiri. Dia tahu untuk melakukan hal itu membedakan baik atau tidak, itu sudah tahu dari dalam dirinya. Perlu kita ketahui pada poin 1 dan poin 2 itu adalah merupakan unsur ekstrinsik. Unsur itu hanya dari luar,
Mungkin ketika kelas 4 gurunya galak, jadinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi nanti di kelas 5 gurunya tidak galak, jadi dia pola pikirnya ini hilang. Tapi yang paling pola pikir yang paling bagus yaitu adalah yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Mengerjakan apa, tujuannya untuk apa, dia tahu sendiri. Dalam dewe, ya, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Terus yang kedua, mengapa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, ini yang lagi diperbincangkan. Kadang ketika kita memberikan sesuatu pada anak kita sendiri, ya, saya memberikan permen ketika nilai 100, besoknya lagi dia nilai 100, kita tidak punya duit. Nah, akhirnya dia kecewa, dia jadi melongo. Itu yang ditakutkan pada kurikulum merdeka. Jadi tindakan yang kedua bagus, tapi membutuhkan proses yang memang jenengan sendiri harus tahu bahwa ketika konsekuensinya ketika Anda tidak ada penghargaan atau imbalannya, itu ia akan melongo atau jadi kendor, semangatnya akan kendor. Yang diharapkan di pelajar Pancasila itu tidak seperti itu, nih. Jadi yang ketiga ini yang lebih baik untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tidak perlu diberikan sepeda, diberikan mobil, mungkin ya. Kalau dapat nilai 100 tidak perlu, tapi hanya untuk menghargai dirinya sendiri. Lanjut. Keyakinan kelas. Konsep keyakinan kelas dibuat oleh seluruh murid dengan difasilitasi guru untuk mencurahkan seluruh pendapat sehingga keyakinan tersebut bersifat intrinsik dari dalam diri murid. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh semua kelas dengan suatu perjanjian bahwa itu tindakan tidak boleh dilaksanakan di kelas kita. Oh, itu tindakan harus kita laksanakan di kelas kita. Oh, itu tindakan harapan di kelas kita. Seperti itu. Contoh keyakinan kelas sebagai berikut, yaitu bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang kedua, bersikap jujur. Yang ketiga, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dan dengan teman. Contohnya kita ketika membuat keyakinan kelas itu kita harus wajib menyiapkan kalimat rumpak, bukan kalimat terungkap, kalimat rumpak, yaitu bagaimana tindakanmu ketika ada piket. Nah, jawabannya mungkin ada tadi yang menjawab bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Terus sebaliknya sikapmu bagaimana di kelas, mungkin bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Itu adalah hasil dari peserta didik sendiri yang dia sepakati di kelas masing-masing. Lanjut. Macam-macam posisi kontrol guru. Nah, di kurikulum merdeka ini kita ketahui, bukan di kurikulum merdeka ini, sebenarnya posisi kontrol guru itu yang kita sering lihat ada 5. Kalau kita analisis ada 5, yaitu pertama sebagai manajer, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga penghukum, yang keempat sebagai teman, dan kelima sebagai pemantau. Manajer di sini posisi kontrol yang terbaik yaitu sebagai manajer. Manajer itu juga tidak mendukung, tetapi dia hanya mendorong tanpa memberikan rasa bersalah atau tidak perlu ada hukuman dan tidak perlu ada hubungan bestian, pertemanan kedekatan sekali. Terus yang tidak juga hanya dipantau saja, dipantau mungkin tidak memberikan solusi. Perbedaan di sini pemantau itu mungkin tidak memberikan solusi. Terus ketika menjadi teman, ya teman biasa untuk teman curhat, teman sharing. Penghukum juga hanya menghukum. Dan kedua mungkin membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu yang kita dapatkan mungkin seperti ini. Oh, dampaknya kamu juga begini terus akan seperti apa? Nah, itu akan tertanam. Jadi misalkan dia mencuri sekali, tapi malunya seumur hidup. Itu di kurikulum merdeka ada. Membuat rasa bersalah. Lanjut. Nah, penerapan segitiga restitusi. Pelayanan konseling di kurikulum merdeka itu dirubah menjadi segitiga restitusi. Ini yang newcomer atau penerapan penyelesaian suatu kasus dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini, emosi kita dan peserta didik dibentuk untuk tidak emosi dan mengonfirmasi tindakan. Kita tidak perlu emosi kepada peserta didik, cukup hanya menanyakan saja, ya.
kita nanti ada kalimatnya setelah ini. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini diterapkan dampak atas tindakan. Yang ketiga, menanyakan. Pada tahap ini guru menanyakan keyakinan dan menguatkan dampak sebuah tindakan dan ditanyakan juga keyakinan peserta didik. Itu untuk keyakinan kelas. Nah, contoh tahapan pada segitiga institusi, tahapan menstabilkan identitas, yaitu yang pertama, contoh variasinya yang seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita kendorkan dulu emosinya dia yang meledak-ledak, atau mungkin rasa bersalahnya dia, rasa takut. Jadi mungkin kita cukup menstabilisasi dan membentuk karakternya. Terus yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Pasti dia ada alasannya melakukan hal tersebut. Tidak mungkin dia tidak ada alasannya. Mungkin dia ingin cari perhatian, ingin misalkan ketika mencuri dia tidak punya uang, itu dia ada suatu alasan. Kita juga perlu hargai alasannya. Terus yang C, menanyakan keyakinan. Apakah tindakanmu sesuai dengan keyakinan kelas? Apakah tindakanmu menguntungkan? Apakah tindakanmu merugikan untuk dirimu sendiri? Dia akan menganalisis di dirinya sendiri. Kita tidak harus membuat murid menjadi memiliki rasa bersalah. Jadi hanya mendorong saja cukup dengan segitiga restitusi. Lanjut, Mas. Ya, yang terakhir yaitu materi 3 dosa pendidikan. Ada 3 yaitu perundungan, intoleransi, kekerasan seksual. Yang pertama yaitu perundungan. Perundungan itu perlu kita ketahui, ini adalah saling poyok-poyokan kalau di kita nih, poyok-poyokan, menghina fisik, perundungan, gendut, kurus, jelek, hitam. Itu jenis-jenis perundungan yang atau membuat yang tidak sesuai nama saja sebenarnya sudah termasuk perundungan. Jadi perlu hati-hati sekali dengan dosa pendidikan ini. Yang B, intoleransi. Ini pembedaan, ketidakadilan guru mungkin di kelas, pembeda-bedakan, wah ini anaknya wong sugih, ini anaknya wong kurang. Nah, kita bedakan tidak boleh ya. Terus intoleransi juga, teman kelasnya juga kita kondisikan supaya lebih baik lagi. Yang C ini yang sedang viral, kekerasan seksual, apalagi pada anak SD itu gampang-gampangnya ya, yaitu memegang area-area intim saja kita sudah bisa dilaporkan. Jadi perlu diwaspadai sekali karena adanya 3 dosa pendidikan ini. Ini dapat menggempur yang namanya akhlak. Kalau seperti itu diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menarik pada berbagai kegiatan di atas dalam disiplin positif, keyakinan kelas dan segitiga institusi bertujuan untuk meminimalisir 3 dosa pendidikan tersebut. Guru diharapkan memiliki pandangan terbuka. Ya. Nah, catatan pada dasarnya disiplin ini ada peserta didik dimulai dari dalam peserta didik dengan dorongan guru tanpa paksaan. Yang kedua, membentuk keyakinan kelas harus disepakati seluruh peserta didik dalam tindakan kelas sehingga dapat membuat suatu keadaan yang nyaman dan karakter baik. 3. Segitiga institusi pada dasarnya untuk menindaklanjuti perbuatan peserta didik yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan membantu pekerjaan guru untuk mendirikan kedisiplinan kelas. Seperti itu saja. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru semua? Nice. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, kan tadi tidak boleh membeda-bedakan siswa. Sedangkan kita tahu bahwa terkadang kemampuan kita untuk menilai siswa yang mempunyai gaya pikir yang berbeda, atau bisa disebut anak berkebutuhan khusus atau BK. Itu bagaimana? Padahal kadang kalau seandainya kita mau terima, itu kita sendiri merasa kurang percaya diri atau kurang mampu, takutnya pelayanan kita kepada siswa yang lain itu jadi terganggu. Kalau tidak diterima, itu juga menyalahi aturan. Terima kasih. Bagaimana sebaiknya kita sebagai guru bertindak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Is ya. Nah,
ada konsep merdeka belajar yang dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ABK itu diciptakan Allah, itu dia tidak pengen jadi ABK. Apakah jenengan mau punya anak berkebutuhan khusus? Pasti jawabannya tidak, karena kita tidak bisa memilih apa tadinya anak berkebutuhan khusus itu mereka punya hak, mereka juga punya hak. Nah, untuk hak tersebut minimal kita memfasilitasi 1 dari 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus, yaitu mungkin ABK. Mungkin kalau misalkan kebutuhan khususnya seperti autis yang hanya duduk sama hanya bisa mendengarkan, itu kita fasilitasi dengan yang namanya bertahan hidup saja, yaitu memberikan pandangan bahwa belajar itu untuk bertahan hidup. Terus juga mungkin dia untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, bertemu dengan teman-temannya, bersama dengan teman-teman, seperti itu. Karena konsep di kurikulum merdeka ini meminimalisir adalah adanya angka putus sekolah. Jadi minimal anak itu dapat bersekolah wae seneng kalau di kurikulum merdeka. Tetapi kita mungkin tetap harus mengembangkan, tetapi bukan pembiaran. Dalam artian kita fasilitasi minimal dari 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti itu, Bu. Apakah cukup jawaban saya? Betul, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Cukup, terima kasih. Cukup, terima kasih. Saya akhiri diseminasi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan tentang video saya hari ini, tentang aksi nyata yang saya buat? Semoga memberikan dampak positif dan juga perubahan bagi kita semua. Tetapi perlu diketahui, saya juga tidak lepas dari banyak kekurangan, juga banyak kemampuan yang mungkin saya perlu gali lagi. Saya sebagai guru penggerak di Kabupaten Batang, saya tetap ingin berusaha keras untuk memajukan di dunia pendidikan ini, dan juga termotivasi untuk lebih maju lagi di dunia pendidikan ini tentunya. Merefleksi kegiatan hari ini sepertinya cukup tersampaikan dengan baik, tetapi mungkin masih ada beberapa masalah yang mungkin saya hadapi, seperti tadi mungkin beberapa audiens kurang aktif dan juga mungkin materi yang saya berikan terlalu tergesa-gesa. Saya cukup menyadari keadaan itu sehingga membuat kualitas video saya atau penalaran saya mungkin tidak terlalu baik, tetapi saya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan aksi nyata ini dengan baik. Apalagi aksi nyata yang saya lakukan ini saya lakukan dengan sepenuh hati, pastilah semoga saja tersampaikan di hati audiens sehingga dapat diaplikasikan di kelasnya masing-masing ataupun bahkan di satuan pendidikan yang mereka ampuh. Terima kasih perhatiannya untuk hari ini, telah menyaksikan video dari saya. Alhamdulillah rabbil alamin, semuanya telah selesai dengan baik dan semoga saya juga dapat menjadi guru yang lebih baik lagi di sekolahan saya, juga dapat memberikan dampak positif bagi rekan guru yang lain dan juga peserta didik, orang tua, dan mungkin juga di dunia pendidikan ini memberikan warna baru. Saya terus semangat untuk berusaha mengajar dengan sangat baik. Saya juga berusaha untuk melakukan hal-hal yang saya anggap positif atau mungkin perlu saya gali lagi dengan begitu baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.